Salam gila bola. Erik ten Hag satu langkah lagi, 90 menit lagi akan merebut trofi pertamanya sejak mengambil alih posisi kursi panas di Old Trafford. Trofi Piala Liga atau Carabao Cup ini terhitung kecil, tidak ada apa-apanya dibandingkan trofi juara Liga Inggris atau kompetisi Eropa. Tetapi sangat penting untuk menunjukkan bahwa dia sukses merombak skuad setan merah usai kepergian Cristiano Ronaldo. Mari kita bahas satu persatu keunggulan Manchester United di final dan 1-2 hal tersisa yang perlu diperhatikan menjelang laga final. Casemiro pemain paling penting. Tidak dapat dipungkiri betapa pentingnya Casemiro sejak kedatangannya ke Old Trafford pada Oktober 2022. Casemiro langsung klik dalam formasi 4-2-3-1 ciri khas Erik ten Hag, di mana dia biasanya dipasangkan dengan Christian Eriksen sebagai gelandang jangkar. Sejak laga pertama Premier League sang pemain Brasil yaitu melawan Everton pada bulan Oktober 2022, United hanya kalah satu laga liga. Setan merah setelah kedatangan Casemiro hanya kebobolan 6 gol saja dalam 10 pertandingan dan 3 dari 6 gol itu terjadi saat kalah 3-1 dari Aston Villa. Casemiro menempati urutan pemain terbaik nomor 6 di Liga Inggris untuk kemenangan duel-duel per 90 menit dan urutan ke-20 untuk jumlah intersepsi. Sebagai perbandingan, tidak ada satupun pemain United berada di 30 besar Liga Inggris untuk urusan duel 1 lawan 1 maupun intersepsi selama musim 2021-22. Dampak dari kedatangan Casemiro tidak bisa diremehkan. Casemiro berguna untuk memecah permainan lawan, menunda serangan lawan, dan memblokir gerakan maju mereka, melindungi bagian tengah lapangan, menghentikan serangan balik, melakukan pelanggaran taktis, dan memenangkan bola kembali. Semua itu memberi perbedaan besar bagi United dalam penguasaan bola. Casemiro bikin pemain lain bisa maju menyerang. Ciri khas Casemiro adalah mengincar sang pembawa bola lawan. Tetapi berbeda dengan pemain lain, dia melambat sedikit saat mendekati sang pembawa bola, memberi waktu tambahan bagi rekan-rekan setan merah untuk mundur kembali ke posisi yang ditugaskan. Kehadiran fisik Casemiro dan keberaniannya melakukan tackle yang dibutuhkan jika perlu, membuat Christian Eriksen maupun dua fullbacks Tyrell Malacia atau Luke Shaw punya waktu membantu serangan ke depan. Demikian juga Diogo Dalot bisa menusuk ke dalam sebelum kotak penalti lawan. Sayang sekali Christian Eriksen saat ini tengah cedera dan akan absen sampai bulan Mei 2023 sehingga Fred akan dikerahkan untuk mengisi posisi sang pemain Denmark. Setan merah relatif kurang ofensif dengan kehadiran Fred. Peran segitiga Rashford, Anthony Martial, dan Bruno Fernandes. Sejak kepergian Cristiano Ronaldo, 3 pemain naik mengisi posisi yang ditinggalkan sang bintang Portugal itu. Erik ten Hag kemungkinan besar akan memainkan 3 pemain ini sekaligus di depan Marcus Rashford, Anthony Martial, dan Bruno Fernandes. Marcus Rashford gemar memotong ke dalam secara diagonal dari sisi kiri menerobos di antara bek tengah lawan. Sementara itu Anthony Martial sedikit lebih ke belakang menjadi penghubung antar lini. Bruno Fernandes biasanya akan bergerak ke kiri mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Rashford dan berperan memberi umpan terobosan ke belakang bek lawan. Marcus Rashford mengambil alih tanggung jawab gol. Musim terbaik Marcus Rashford adalah pada 2020-21 saat dia menyumbangkan 19 gol bagi Red Devils di semua kompetisi. Tahu sudah berapa gol dicatatkan oleh Rashford pada 2022-23? 17 gol di semua kompetisi. Padahal Liga Inggris baru saja melewati setengah musim. Dan di ajang Piala Liga, pemain Inggris 25 tahun itu sudah mencatatkan 5 gol. Rashford benar-benar bangkit kembali setelah satu musim lesu di 2021-22 dan itu berkat formasi yang diterapkan Erik ten Hag serta kebebasan yang diberikan untuk bergerak dari sisi kiri ke kanan dan sebaliknya. Crossing dari 2 bek sayap, Luke Shaw atau Tyrell Malacia dari sisi kiri, dan Diogo Dalot dari sebelah kanan akan sangat penting bagi Rashford. Manchester United masih bermain di 4 front sekaligus. Liga Inggris sudah pasti, Manchester United masih memperebutkan 4 besar yang akan memberinya Liga Champions musim depan. Pesaing terdekatnya adalah lawan yang sama yang akan mereka hadapi di final Piala Liga, Newcastle United.
Selain itu sudah jelas final Carabao Cup melawan The Magpies. Ini akan menjadi piala kecil tetapi tonggak yang sangat penting. Akan menaikkan secara drastis kepercayaan diri pemain. Mengapa? Karena itu adalah trofi pertama Setan Merah sejak 2017. Sang manajer Belanda sudah mengatakan jeda tanpa trofi di Manchester United sudah berlangsung terlalu lama dan sudah saatnya meraih satu piala. Dan piala Liga hanya berjarak 90 menit jauhnya. Front ketiga adalah Liga Eropa. Setan Merah akan bertanding melawan Barcelona di babak playoff memperebutkan tiket 16 besar pada pertengahan Februari 2023. Peperangan keempat terjadi di ajang Piala FA, mereka lolos ke putaran kelima dan akan bertanding melawan West Ham United pada 1 Maret mendatang. Manchester United perlu memperbaiki pertahanan. Coba kita bandingkan 20 pertandingan Liga Inggris Manchester United dan 20 pertandingan Liga Inggris Newcastle United. Apa bedanya? Setan Merah kalah dalam produktivitas gol meskipun hanya satu bedanya. 32 gol dari 20 pertandingan sejauh ini, sementara The Magpies 33 gol dari 20 laga. Tetapi apa yang paling memprihatinkan adalah lini belakang Red Devils. Kemasukan 25 gol dari 20 laga pertama musim, sementara Newcastle hanya tahu berapa? 11 gol saja dari 20 pertandingan pertama. Ini adalah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh Erik ten Hag. Sebenarnya 6 gol dari 25 gol kebobolan itu terjadi saat 2 pertandingan pertama musim 2022-23 ketika pasukan Erik ten Hag belum padu benar. Belum paham benar apa keinginan sang manajer Belanda. Kekalahan 1-2 melawan Brighton pada pekan pertama dan kemudian dipermalukan oleh Brentford 0-4 pada pekan kedua. Namun 25 gol dikurangi 6 gol tetap saja 19 gol masih terlalu banyak dibandingkan apa yang sudah dilakukan Eddie Howe terhadap pasukannya. Setan Merah cuma punya 2 hari persiapan. Satu masalah lain lagi yang menghantui Erik ten Hag adalah kelelahan kaki-kaki para pemainnya. Final Carabao Cup akan berlangsung pada 26 Februari 2023 hari Minggu di Stadion Wembley di kota London. 2 hari atau 2 hari setengah sebelumnya, Manchester United baru saja menyelesaikan babak playoff Liga Eropa guna memperebutkan satu tiket 16 besar kompetisi kasta kedua Eropa itu. Sementara Newcastle memiliki libur 7 hari dengan pertandingan terakhir mereka terjadi pada 19 Februari melawan Liverpool di St. James Park. Erik ten Hag tidak mungkin menjalankan strategi permainan intensif atau akan kalah stamina daripada para pemain Eddie Howe. Taktik lain adalah memainkan 1,5 squad. Jadi starter yang diturunkan pada hari Minggu untuk final Piala Liga akan berbeda daripada starter laga Liga Eropa sebelum para pemain utama mengambil alih situasi pada 20 atau 30 menit terakhir laga final. Hanya dengan cara itulah Erik ten Hag bisa memainkan strategi kesukaannya bermain menekan di setengah lapangan lawan.